pemirsa, kembali di Coffee Break hari ini. Hari yang cukup cerah walaupun agak sedikit mendung. Mudah-mudahan tidak turun hujan di Jakarta ya. Iya, anginnya cukup kencang, tapi sekencang semangat kita di pagi hari ini. Betul, semoga saja juga sekencang semangat Anda di hari ini. Tapi mungkin ada di antara Anda sekarang yang sudah menderita sakit. Wah, sakit itu sangat tidak enak, betul ya Wan ya. Dan berbagai macam penyembuhan untuk mengobati sakit itu banyak juga. Salah satunya adalah dengan cara apa tuh? Ini saya sedang menotok Irwan. Tapi cara totok saya kayak salah deh Wan. Kamu harusnya bukan menotok badan saya. Apa yang aku menotok totok? hati saya. Oke, untuk berbicara mengenai pengobatan ala totok urat syaraf ini, kami sudah menghadirkan seorang Sinse. Beliau bernama Sinse Hartono Yusuf yang sudah bersama kami pagi hari ini di Coffee Break. Selamat pagi, Sinse Hartono. Apa kabar? Baik. Selalu sehat ya kalau Sinse itu ya. Harus selalu sehat ya. Apakah menotok diri sendiri juga Pak? Betul. Betul. Dan juga ini sudah ada mantan pasiennya Sinse Hartono. Betul. Bapak Sutek. Pak Sutek ya. Ya, dari Lampung. Selamat pagi. Dari Lampung. Dari Lampung. Luar biasa. Nanti bagaimana pengobatannya? Apakah mondar-mandir datang ke Jakarta atau bagaimana, kita nanti akan ngobrol-ngobrol lanjut ya Pak Sutek ya. Pertama Sinse Hartono, sebetulnya pengobatan totok itu pengobatan yang seperti apa ya? Nah, totok itu sebetulnya memang dari zaman bohala di Cina sudah ada, zaman dulu. Itu kita ngidupin saraf-saraf itu yang tersumbat atau yang kejepit. Sekarang ini banyak yang tersumbat, tapi mereka pada mengatakan terjepit. Ya, sebetulnya banyak yang tersumbat. Sebenarnya itu adalah saraf yang tersumbat ya, bukan terjepit. Bukan sebenarnya. Tapi mereka bawa MRI terjepit ya, kita iya aja dah. Yang penting saya totok, kamu ntar lihat hasilnya. Nah itu yang saya totok sebetulnya itu menghidupin saraf-saraf itu. Nah setelah saya totok dia longgar, yang obat inilah yang bikin dia penyembuhannya. Jadi bukan cuma sekedar ditotok, setelah ditotok itu akan ada obat-obat berikutnya? Iya, obat kompresnya. Atau ntar setelah obat kompres minum. Begitu diminum, waktu dia buang air kecilnya, itu kelihatan semua. Penyakitnya itu? Penyakit yang habis ditotok. Toksinnya ya, yang saya sebut kapur. Kapur. Iya. Apa yang terjadi Pak Hartono kalau misalnya seorang pasien hanya ditotok saja tapi menolak untuk dibalur ataupun minum obatnya? Nggak mungkin punya. Itu satu berbahaya itu. Ya? Iya. Bahayanya seperti apa? Dia membengkak. Sedangkan dia sudah berkapuran. Karena obat ini yang untuk hancurin kapur. Ya, gitu. Nah, sebetulnya penyebab seseorang itu bisa uratnya tersumbat seperti yang dikatakan oleh Sinse tadi, itu penyebabnya apa saja? Nah, itu pola makan. Pola makan ya? Yang sering makan bahan-bahan kimia atau gorengan, lemak-lemak, itu membatu di dalam. Kalau kita mau jelas lagi melihat yang pekapuran itu waktu ada di dapur. Di dapur? Di dapur. Bagaimana caranya mendeteksi? Itu kelihatan, apalagi catering, di gotnya kelihatan itu. Bentuk kapur. Hasil betul-betul kapur. Cairan-cairan tersebutnya ya. Betul-betul jadi kapur, mengeras. Kalau udah kering diketok juga susah. Dan itu bayangkan itu masuk dalam tubuh kita dalam gitu tubuh ya. Ini ya. Nah, situlah berbahaya sekali. Saraf-saraf itu mangkat di pinggang sering sakit. Di sini pegel. Di kepala nggak enak. Itu akibat saraf-saraf tidak lancar. Nah, kalau ditotok itu apakah kita harus menunggu ada keluhan sesuatu yang sakit di badan, atau kita merasa dalam kondisi sehat bisa ditotok? Karena kan pola makannya juga sudah berantakan gitu kan tadi. Tapi kalau nggak ada keluhan mah buat apa? Ditotok itu nggak enak, sakit. Udah sakit baru. Jadi memang kalau ditotok itu kalau memang kita sedang merasakan suatu penyakit gitu ya, bukan untuk menjaga stamina, bukan ya, tapi untuk kalau kita nggak ada penyakit, olahraga nomor 1. Jaga makan sudah. Iya. Biasanya kalau Sinse sendiri ketika melakukan penotokan itu dengan jari-jari saja atau ada alat bantu lainnya? Nah ini dia, pakai ini. Dulu saya pakai jari. Gitu. Nggak mampu lagi, karena kayu aja bisa patah. Saya lihat, jadi pakai ini. Iya. Ditotok begini aja. Iya, tapi tidak gampang Pak. Tidak mudah. Dari alat ini kan ada tiga titik ya. Apa pembedanya antara satu titik dengan titik yang lain ketika melakukan penotokan? Nah, Pak? kalau yang ini yang kecil pada umumnya pakai yang kecil. Yang kecil gede itu yang mana Pak? Yang ini ya? Tertentu ya. Untuk tertentu yang gepeng. Yang gepeng di ini tertentu. Belakang kuping, di leher. Nah itu. Kalau yang ini yang lebih membulat, yang besar? Di punggung. Gitu. Jadi
sakit tertentu juga alat totoknya berbeda begitu Ya. ya. Sebetulnya penyakit apa saja yang bisa disembuhkan dengan Nah, cara penyakit penotokan yang ini? saya sering sembuhin kapuran, kejepit, jantung. Itu Jantung. kan penyempitan semua, bukan jantungnya. Akibat kejepit jantung mompanya kurang. Ya, 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 Seperti lever yang membengkak. Nah, itu juga akibat dia kejepit, lever itu jadi kadang di sini kenceng. Oke. Oh, Sebelum gitu. misalnya seorang pasien itu datang ke Sinse Hartono untuk minta disembuhkan dengan cara ditotok, apakah Sinse juga membutuhkan catatan medis dari pasien? Nggak Atau perlu tidak kalau saya. Tidak perlu. Iya, asal Bapak ngomong bilang aja, ini saya pegel, saya udah tahu. Nanti saya bilang, oh ini gitu. kamu udah sering semutan ya, udah pegel. Iya. Nah, itu efeknya semua begitu. Oh gitu, jadi Ya, hanya ya, perlu ya. membutuhkan keterangan dari si pasien sebelah mana yang bilang sakit. aja keluhannya. Saya bisa ya langsung. Iya. Oke. Keluhan Oke. saya sih ada sebenarnya yang harus Di mana? Apa? yang pegel bukan urat saya. Apa hatinya? Dompet. Oh kirain dompet. Bisa ditotok nggak dompet saya? Nah, kalau itu nggak bisa saya. Nggak bisa ya. Iya. Ada-ada aja sih Irwan requestnya nih, aduh. Baik, nanti kita akan dengarkan juga cerita dari Pak Sutet bagaimana pengalamannya sebagai seorang pasien yang sudah pernah ditotok oleh Sinse Hartono dan, Dan penyakitnya sembuh apa. ya? Dan sembuh sekarang, sudah total sembuh ya, Pak Sutet ya? Lumayan udah sangat berkurang. Sangat berkurang. Karena ya? baru Oke. mulai ya saya totoknya. Oke, Oke. kita ngobrol-ngobrol lebih lanjut. Jangan kemana-mana pemirsa. Ya, jangan lupa juga Anda bisa telepon kami di 2994 1184 atau 85. Nanti kita akan bahas di Coffee Break berikutnya. Iya, line telepon bagi Anda yang ingin berdiskusi ataupun langsung bertanya langsung kepada Sinse Hartono Yusuf, silahkan yuk langsung aja di 2994 1184 85. Ya. Oke, kita sekarang mendengarkan bagaimana testimoni dari Pak Sutek ini Ya. setelah pernah menjadi pasiennya Sinse ya. Waktu itu apa penyakitnya Pak Sutek? Saya saraf kejepit ya. Di sebelah Saraf mana, Pak? tersumbat mungkin kalau istilahnya Ya kalau Sinse istilah Pak Sinse. Sinse Hartono kesumbat ya. Kesumbat. Di Kesumbat. sebelah mana? Sebelah kanan. Ah. Jadi kalau saya waktu itu kan nge-gym juga ya. Jadi Oke. nge-gym terus tiba-tiba sakit. Dan ini udah berlaku sangat lama ya. Oke. Karena waktu itu juga saya dari pergi ke tukang urut satu ke tukang urut Oh, dua sempat diurut. yang Sempat pengobatan alternatif tradisional kemana-mana lainnya ya, gitu ya? Iya. itu terus kebetulan saya menyaksikan Sinse Hartono di TV Oke. gitu. Oh. Nah, sakitnya itu seperti apa? Apakah tidak bisa digerakkan atau Sangat tangan sakit kalau kanannya tangan itu kita angkat begini Heeh. di sini akan terasa sakit. Terus sekarang udah bisa. Ya ini baru sekali ini Baru sekali. ya Oke, pengobatannya kapan terakhir? Pertama kali minggu itu? kemarin Minggu Minggu kemarin. kemarin. ya minggu kemarin jadi Pola kalau tadi kan Sinse mengatakan penyebab penyumbatan urat-urat syaraf kita itu adalah salah satunya pola makan. Ya. Kalau pola makannya Pak Sutet sendiri sebelumnya emang seperti apa? ya mungkin terlalu banyak santan ya Terlalu banyak santan. pasti sop Santan, kaki terus- gitu ya. ya gitu sop kaki Wah. Dan pola makan seperti itu memang sudah lama. ya sangat lama ya Oke. mungkin satu itu kedua juga kurang olahraga mungkin ya Tapi triggernya penyebab pertamanya itu adalah bukan karena ketika Pak Sutet sedang nge-gym gitu, bukan? awalnya sih terasanya setelah nge-gym ya Setelah Terasanya nge-gym. setelah nge-gym. Ya. Tapi ketika ditanya oleh Sinse, sebenarnya itu bukan karena Bukan karena salah nge-gym. di- Nge-gym. gerak waktu nge-gym Bukan, ya Sinse bukan ya. karena nge-gym, tapi memang Oke. karena ada saraf yang kejepit tadi. Oh, Oke. karena saya juga pernah mengalami hal yang sama seperti Pak Sutek di Ya. sini ya. Ya. Sebelah mana? Pundak kanan ya? Di pundak sampai akhirnya terasa di leher begitu ya, Betul. Sinse ya. Oke. Betul. Nah, saya berpikir apa karena saya suka membawa tas-tas berat. Berat. Bukan itu penyebabnya. Sampai ke sebenarnya. mata pun nanti nggak enak. Betul, betul, Iya, betul iya, sekali. betul, Itu betul. bukan karena saya sering Bukan, membawa ntar tas cepat berat. emosi lagi. Oh, gitu. Oke. Seperti yang Iya, saya iya, iya. rasakan. Kalau kita kan banyak bertanya nih sekarang. Rupanya sudah ada pemirsa Coffee Oke. Break yang akan bertanya kepada Sinse Hartono, yaitu Maria. Selamat pagi Ibu Maria. Selamat pagi. Tangerang, di Tangerang Ibu Maria, selamat pagi. Iya, iya. Ya. Silakan Iya, Ibu selamat Maria. pagi. Silakan Ibu Maria. Telapak kaki saya kesemutan. Oke. Kalau sakitnya sampai ke bahu kiri, naik ke kaki ya. kepala sebelah kiri. Telapak kakinya sebelah kanan atau sebelah kiri, Ibu? Kiri kanan telapak kaki dekat jari. Oh, kiri kanan telapak kaki dekat jari. Sudah berapa lama Ibu Maria? Sudah ada setengah tahunan. Setengah tahunan. Sudah pernah atau mencoba pengobatan tradisional sebelumnya Belum atau pernah. Belum pernah Belum sama pernah. sekali. Iya. Oh, Iya. Oke. Oke. Di Iya. bagaimana, Sinse? Saya mau nanya Sinse ya. Heeh.
Oke, baik. Kesemutan itunya. Kesemutan Kakinya jadi. ya, Telapak telapak, kaki. telapak kaki kanan kiri ya Bu ya. Iya. Oke, baik. Sampai ke bahu, sampai kepala sebelah kiri suka sakit. Oke, baik. Terima kasih Ibu Maria. Ibu Maria pinggangnya sering pegel nggak? Pinggangnya sering pegel Ibu? Iya, pegel. Pegel, Sensei. Saya ceritain ya, Ibu lihat ya. Nih ada alat peraganya yang dibawa oleh Sensei. Ibu di sini sudah terjepit sampai ke sini. Jadi nanti Ibu bukan di kaki saja kesemutan. Ini nanti Ibu sudah nanti ke tangan-tangan. Di pinggang Ibu juga sudah ada yang kejepit, kesumat. Sudah sampai ke punggung-punggung. Nah, ini nanti kalau kesemutannya hilang, Ibu kebas. Begitu kebas baru akan terjadi kelumpuhan. Oh. Gitu. Dan Berarti beda bisa- sama stroke? Kenapa? Bisa stroke itu, Pak. Itu bisa stroke Bu, udah jelas. Nanti Ibu juga emosi lagi, cepat emosi. Oke. Ya, oke. Baik Ibu Maria. Ya. Jadi Ya. mungkin Ibu Maria bisa berkunjung langsung saja nanti ke tempatnya Sensei Hartono ya Ibu Ya. Maria ya. Terima kasih Ibu Maria. Jadi sebetulnya yang dialami Ibu Maria tadi adalah awalnya semutan di telapak kaki, tapi sebenarnya sumbernya Sebetulnya bukan di awalnya situ. bukan di taplak kaki, di pinggang. Oh gitu. Jadi Setelah dari dia pinggang sering pegel terus kesemutan di kaki. Oke. Nanti kesemutannya hilang, dia kebas. Nggak berasa lagi semutannya. Oh gitu. Oke, iya iya iya. Oke. Baik, ini sudah ada penelpon lagi, ada Pak Rudi. Selamat pagi Pak Rudi. Pak Rudi Selamat di mana? pagi. Pak Rudi ada di mana Di Pak Rudi? Sukabumi. Sukabumi. Di Sukabumi. Ya, silakan Pak Rudi silakan. pertanyaannya. Di Sukabumi. Iya, Pak Rudi. Pertanyaannya silakan Pak Rudi. Halo. Ya, Iya. silakan Pak Rudi, pertanyaannya apa? Ini kalau semacam banyak pikiran gitu ya. Sama dong. Banyak. Saya kira bisa lewat ini nggak? Kayak ini kita mengalami apa semacam apa namanya stres apa gimana gitu ya? Kayak Oke. banyak pikiran gitu kan. Oh, Ketika pikiran ketika lewat otak ya. ketika banyak pikiran ada anggota Nah, keluhannya badan yang apa, sakit betul? nggak? Keluhan fisiknya apa Pak Keluhan Rudi? fisiknya. Oh, kalau fisik mah kayaknya nggak ada ya. Kayaknya kalau ini mah Pikiran aja ya. Oke oke. cuma Oh, kira-kira. stres. Ya. Ya, oke baik, terima kasih Pak Rudi. Iya, ini Oke. sepertinya apakah mungkin pertanyaannya Pak Rudi adalah apakah pengobatan totok ini bisa mengobati stres begitu? Nah, kalau stres itu sebetulnya dari diri sendiri. Oke, nanti ditahan dulu Sensei Ya. Hartono penjelasan lebih lanjut. Stres dari diri sendiri seperti apa itu? Jangan kemana-mana, Coffee Break akan segera kembali. Ya.